Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 463 ayat 1. Pasung tongo sunmu idudiduk hatumi surutan dina badia busur maban rohaki sungguh maturang aku unang say ulan manetik kuhi sanduk diriku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 10 Mei 2022 dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam bahasa Batak Toba, Sai di pasu-pasu jala diramoti Jahuba maho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita pasti tidak asing dengan berkat imam yang ditulis dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Doa berkat imam itu selalu digunakan oleh pendeta, oleh majelis gereja di kebaktian minggu ketika akan mengakhiri ibadah minggu. Renungan harian ini menjelaskan bahwa doa berkat ini adalah rumusan yang diajarkan Tuhan untuk digunakan oleh para imam guna memberkati umat Tuhan. Imam menjadi sarana yang Tuhan gunakan untuk menyampaikan berkat dari Tuhan kepada umatnya. Jadi doa berkat ini bukanlah sekedar ungkapan keinginan manusia saja, melainkan ungkapan keinginan Tuhan bagi umatnya. Melalui doa berkat imam ini, Tuhan menjanjikan berkat perlindungan, terang yang menuntun kasih karunia dan damai sejahtera kepada umatnya. Melalui doa berkat yang disampaikan oleh imam, Tuhan meletakkan namanya atas orang Israel dan ia meletakkan namanya dan memberikan berkat kepada umatnya. Saat nama Tuhan disebutkan oleh imam, berkat akan mengalir atau melekat pada diri umatnya. Jadi berkat yang disampaikan oleh imam itu berasal dari Tuhan sang sumber berkat. Imam atau hamba Tuhan hanyalah alat mulut Tuhan atau saluran di tangan Tuhan untuk menyampaikan kepastian yang datangnya dari Tuhan untuk umatnya. Allah Bapa memberkati kita, Dia menjaga kita dengan kuat kuasanya. Allah Bapa menyediakan segala sesuatu yang baik bagi orang-orang pilihannya. Dia memelihara, menjaga, dan melindungi mereka dari musuh yang akan merampas semua yang baik dari mereka. Panggilan kepada kita adalah agar kita hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia atau untuk memuliakan diri sendiri. Kita harus hidup untuk melayani Tuhan sepenuhnya, tanpa keinginan untuk dilihat atau untuk dipuji oleh orang lain. Percayalah kepada Tuhan dan persembahkanlah hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup taat kepadanya dengan sepenuh hati dan dengan seluruh hidup kita kepada Dia sang sumber berkat.
Berkat Tuhan juga berupa penyertaan dan perkenanannya. Sebagaimana Musa yang diberkati Tuhan, penyertaan dan perkenanan Tuhan atas dirinya ketika dia ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kehadiran Tuhan sebagai gembala sudah cukup bagi Daud, baik pada saat tenang maupun pada saat ia melewati lembah kekelaman. Bagi Paulus, sukacitanya tidak dibatasi oleh materi dan tembok-tembok penjara dan kesehatan. Berkat Tuhan dalam kehidupan Kristen masa kini berupa kesehatan, keberhasilan, keamanan, kenyamanan, studi, pekerjaan, keluarga, anak-anak, istri, orang tua, sahabat, teman. Hingga saat ini kita bernafas dan sehat. Dari manakah kesehatan dan nafas kita itu kita dapatkan? Tentu dari Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami mendahulukan keinginan akan penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu dibandingkan dengan apapun keinginan dunia ini. Untuk kemuliaan nama-Mu, berkatilah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 463 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.